Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi. Nah, kali ini saya ingin membuat sebuah reaction tentang pakaian bekas yang lagi dibicarakan kebanyakan kita di Indonesia ya, yang sedang simpang siur ya, mana yang pendapatnya kalau kita dengar-dengar, kita teliti, semuanya benar ya apa yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan, apa yang dialami oleh masyarakat kita. Nah, mungkin saatnya ya, nggak pas kayaknya ya waktunya ya. Nah, marilah kita mendengarkan video tentang pakaian bekas ini ya. Coba kita dengar ya. Sahabat Kompas mungkin sudah tak asing dengan istilah thrift atau jual beli barang bekas. Thrifting atau kegiatan membeli barang bekas belakangan sangat digandrungi oleh kaula muda di tanah air, terutama thrifting baju impor. Meski sangat diminati masyarakat, rupanya bisnis pakaian bekas impor ini telah dilarang oleh pemerintah loh. Larangan ini tertuang dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Lantas, bagaimana upaya dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menghentikan arus bisnis pakaian bekas impor? Berangkat dari Permendag Nomor 18 Tahun 2021, masyarakat yang memperjualbelikan pakaian bekas impor terancam denda hingga penjara. Hal ini telah dikonfirmasi oleh PLT Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang. Kemendag mengaku pihaknya kesulitan mengawasi arus masuknya pakaian bekas impor lantaran banyaknya jalur ilegal. Pasalnya, pintu ilegal dilaporkan tak hanya melalui Pulau Jawa, namun juga Sumatera dan Sulawesi. Untuk itu, Kemendag pun berupaya membentuk satgas yang menggandeng aparat hukum untuk menindak isu ini. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan telah melarang penjualan pakaian bekas impor baik di e-commerce maupun di media sosial. Tak hanya melarang, Kementerian Koperasi dan UKM juga menggandeng Bea Cukai untuk melakukan intensifikasi atas masuknya pakaian bekas impor. Kemenkop dan UKM mengimbau masyarakat untuk menjual produk lokal ketimbang pakaian bekas impor. Kemenkop mengaku siap untuk mendampingi pelaku UMKM dan akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Pemerintah dinilai setengah hati dalam menghentikan laju bisnis pakaian bekas impor. Penilaian ini disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Study atau CELIOS, Bima Yudhistira. Bima menambahkan penindakan di lapangan seharusnya diutamakan ketimbang aksi simbolik pemerintah. Jadi, yakin masih mau nge-thrift? Nah, itulah tadi ya, pakaian bekas ya, sampai kalau ada yang jualan pakaian bekas masuk penjara. Nah, kalau kita melihat ya masalah ini, sebenarnya ini kan masalah dagang kan. Kalau kita lihat masyarakat kita ini kan yang bergerak di bidang produksi lah ya, kebanyakan kita kan belajar untuk menjahit,
belajar untuk membuat pakaian kan, kemudian pakaian itu nanti dijual kan, atau banyak juga yang menempah kan. Jadi dengan adanya pakaian-pakaian bekas ini, nggak ada lagi orang yang menempah pakaian kan, udah pakaian bekas ini kan murah kan. Jadi sebenarnya ini masalahnya udah lama ya, masyarakat itu udah bermasalah ya, tapi cuma karena masyarakat yang tukang jahit atau pedagang itu dia masih bisa mencari jalan keluarnya. Contohnya kalau nggak bisa laku pakaian-pakaian ya tas-tas ya kan, sepatu-sepatu, banyaklah jalan ke Roma ya. Nah, pakaian bekas ini kan sudah lama dan itu udah kadang-kadang pemborongnya pun udah besar-besaran. Sekali belanja mungkin satu kapal kan. Nah, jadi itu terakhir kalau seandainya siapa yang menjual barang-barang bekas Monza ini kan dikatakanlah thrifting ya, ditangkap, dimasukkan penjara. Jangan gitu juga kali ya. Nah, cobalah duduk bersama ya pedagang, saling tukar pikiran. Dan jangan terus membuat keadaan menjadi kacau balau ya. Dimana masyarakat ini lihat sendiri ya. Perampokan udah di mana-mana, malahan yang dalam mobil pun udah dirampok sekarang ini kan. Terus sampai kita ke rumah, mobilnya datang untuk merampok barang kita, dan mereka tuh nggak ini ya, apa dikatakan, nggak takut lagi demi perut. Nah, jadi tolonglah untuk dikatakan menteri ya, menteri itu kan dikatakanlah kerjasama dengan presiden kan, presiden dengan menteri-menterinya kan gitu kan. Tolonglah diperhatikanlah rakyat-rakyat ini, janganlah semangat merugikan ya. Kita kasih waktu lah, dalam waktu misalnya 3 bulan. Memang mungkin udah sering dikasih tahu ya, mungkin udah peraturan pun udah banyak mungkin ya. Tetapi untuk kali ini, untuk sampai menerbitkan peraturan sampai masuk penjara, saya rasa coba dulu ya. Habiskan dulu barang itu kan. Kabar-kabarnya kan barang itu udah dibayar pajaknya. Kira-kira berapa lama lagi? Tolonglah ya bekerja sama, saling menghargai, saling membantu ya. Apalagi kan negara ini kan, rakyat-rakyat ini kan susah, kan tanggung jawab negara ya kan. Jangan membuat menjadi lebih kacau. Kami ya, yang rakyat ini, yang keluar rumah pun udah ditunggu sama perampok. Keluar rumah, pulang ke rumahnya udah ditunggu sama perampok. Ya, cobalah kita buka hati kita, jangan terus bakar, tangkap, masukkan penjara. Ingat ya, nggak gampang.